Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sayeli. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you're trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini guys. Welcome back di all update. Yang alt kali ini kita update adalah si Shiba Inu ya. Jadi Shiba Inu sebetulnya beberapa waktu lalu sempat kita update, dan recently itu update-nya sebetulnya kita ngelihat ada sebuah potensi terbentuk semacam inverse head and shoulders pattern. Menariknya adalah setelah inverse head and shoulders pattern ini terjadi, kita memang ngelihat dia sempat breakout, tapi dia turun lagi ke dalam sebelum akhirnya dia benar-benar take off. Nah, jujur aja teman-teman, saya di sini miss untuk transaksi di Shiba Inu ya. Basically pada saat itu saya memang sedang pantau, cuma karena Shiba Inu di sini terlalu boring, sideways-nya terlalu lama, akhirnya saya putuskan untuk oke lah, kayaknya saya skip dulu deh gitu loh. Akhirnya saya mencoba untuk mencari peluang di kripto-kripto lainnya, dan ada beberapa yang saya transaksikan, ya ternyata ketinggalan gitu ya teman-teman. Nah, hal kayak gini tuh biasa banget sih terjadi di dalam tradingan ya. Makanya memang sih kita nggak bisa selalu screening kayak almost semua koin dan semua koin kita tradingin gitu ya. Sometimes ada kalanya kita trading itu sebetulnya cukup satu koin aja, tapi udah profitable-nya tuh tinggi sekali gitu loh. Rate profitability-nya itu jadi tinggi sekali ya. Ya itu sedikit sharing ya untuk intro ke teman-teman. Jadi ini belajar dari pengalaman. Next time mungkin kalau misalkan memang ada satu koin kita pantau ya, pantau terus aktif supaya kita tahu progresnya, kita tahu karakteristiknya, dan bisa preparation lah before anything can happen terhadap koin tersebut. Alright, so Shiba. Di sini kita melihat ya, sebetulnya analisis terakhir itu kita memang menelaah ya bahwa Shiba ini sudah mendekati area yang bisa dikonsider sebagai salah satu area pentingnya ya. Di sini tentu saja akan terdapat banyak sekali demand, karena last time harga Shiba ada di kisaran harga itu naiknya sangat signifikan. Jadi sewajarnya kalau menurut saya itu pasti akan ada banyak sekali order yang ngantri di range price tersebut. Jadi setelah dapat pantulannya, kita ngelihat Shiba di sini sempat sideways ya. Di sini kita bisa consider ini sebagai proses sideways. Setelah tentu saja kita lihat di sini setelah terbentuknya V formation ya. And then kita ngelihat dia sempat break, plus di situ ada sebuah inverse head and shoulders. Nah, sayangnya adalah kita ngelihat setelah dia break, dia balik lagi ke dalam. Setelah itu dia sideways lumayan parah, dan baru banget 2 hari yang lalu atau kemarin ya, itu kita ngelihat Shiba finally break ya. Breaknya pun gak tanggung-tanggung guys, tapi dia break dari descending channel yang very major ini. Jadi kalau misalnya bisa dibilang guys, ini breakoutnya tuh menurut saya sangatlah signifikan ya. Plus kalau kita telaah dari sisi volume, ini dari chart Binance saya ambil datanya, terlihat banyak sekali order yang masuk di sana ya. Jadi saya rasa memang sudah banyak nih yang nge-set buy stop ya, atau buy limit stop di range price tersebut. Jadi by the time harganya itu terbreak, semua order tuh akhirnya tereksekusi ya. Belum lagi yang pasang sell lah, atau kita bilang sell short di kisaran range price ini, mereka pasti tempatkan stop loss di atas trend line, dan setelah breakout, mereka terkena likuidasi, shortnya exit, dan kalau short exit otomatis flip side jadi buyers ya, atau kita bilang ya short kalau mau di close ya close-nya kan long ya. Sell short, close-nya buy long ya. Kalau misalkan buy long, close-nya ya sell short gitu loh. Nah, otomatis di sini men-trigger lebih banyak order yang masuk ke Shiba. Dan kalau misalnya kita lihat dari kondisi harga saat ini, harusnya sih ya next potential target itu cuman ada di kisaran 0,0001976, atau kita pembulatan di kisaran 0,20 lah ya, atau 0, ya kalau di chart yang kita ngelihat, kalau misalnya chart yang Shiba 1000 kali ya, atau Shiba 1000 itu harusnya sih jatuhnya 0,2 sen ya, atau 0, ya pokoknya 0,00002 lah teman-teman ya. Di kisaran range price tersebut akan berpotensi menjadi area target penguatan daripada Shiba Inu. Tentu saja didukung oleh Bitcoin juga ya. Jadi kita harus melihat balik lagi dari sisi Bitcoin dan juga Bitcoin dominance-nya. Apakah di sini kita bisa lihat Shiba betul-betul bisa fully recovery sampai di resistance terakhirnya. Dan
Ini sekedar tambahan aja teman-teman, kalian bisa hubungkan juga di sini sebetulnya terdapat sebuah trend line lagi yang kalian perlu antisipasi ya, karena kalau misalnya kita pengen ngelihat dia retest sampai kisaran range price 0,0002 itu, dia harus successfully take out trend line ini. Jadi kalau misalkan setelah trend line yang terakhir kita break ya, kalau kalian perhatikan ini sebenarnya terdapat sebuah trend line lagi yang cukup major kalau menurut pandangan saya ya. Kalian bisa tarik dari tail to tail ya, dari body to body, menurut saya nggak ada masalah ya. Menurut saya beda-beda tipis lah range price-nya ya. Mungkin kalau misalkan tail to tail, maksud saya dari mix ya, kita ambil dari ya ini tail to tail candle sih ya. Kalau kita lihat di sini mungkin akan membawa kita lebih konservatif ya, dalam artian ya nggak ada salahnya di range price ini kita taking profit dulu kalau teman-teman ada ongoing position long atau mungkin ada yang lagi beli Shiba Inu ya. Nggak ada salahnya kalian exit mungkin ya let's say 25% atau 50% dari portionnya, karena ada kemungkinan kita masuk ke fase pullback-nya or maybe a little bit sideways, karena dia perlu ngambil liquidity lagi supaya dia bisa breakout lagi. Dan umumnya proses koreksi itu biasanya meliputi ABC corrective pattern, jadi bisa 3 wave koreksi ke bawah, bisa juga dia cuma sekedar sideways ya, membentuk triangle atau pennant. Banyak versi untuk kita bisa bilang ya skenario koreksinya. Jadi teman-teman tinggal perhatiin aja. Saat ini yang pasti ini adalah major resistance yang perlu dipantau oleh teman-teman sekalian. Alright. Nah, kalau misalnya saya gunakan Fibonacci retracement lagi, ini saya penasaran sih, cuma pengen tahu aja apakah di sini terlihat kita berada di range oke. Jadi betul ya teman-teman ya. Ini kalau saya gunakan Fibonacci retracement, saya tarik dari swing high to lowest-nya, kita dapat ini area ini ada confluence of resistance loh ya. Jadi harus waspada nih teman-teman di range price ini ya, ada Fibonacci 0,618 plus ada trend line-nya juga. Jadi somehow di range price ini menurut saya adalah area ideal lah untuk kita considering taking profit kalau misalnya teman-teman ada yang ongoing buy atau lagi long position terhadap si Shiba Inu sendiri. Dan kalau misalnya kita ukur berdasarkan inverse head and shoulders, memang dari sisi targetnya sih sudah tercapai ya, lebih kurangnya di range price tersebut. Wow, ini amazing banget ya, kayak beruntun gini ya, bisa dibilang entah ini suatu kebetulan atau memang sebetulnya adalah resistance yang sangat powerful. Alright, nah kalau kita lihat dari sisi price action di time frame hourly-nya, ini proses sideways yang begitu lama bisa diasumsikan sebagai proses akumulasi. Selain itu, kita sempat ngelihat dia semacam create kayak small resistance, okay, yang sudah berhasil di break. Oke, wait a second, teman-teman, saya set adjust dulu biar pas ya. Nah, ini saya naikin sedikit ya. Ini di sini berhasil di break, and then kita ngedapetin fake out, which means ini harusnya adalah false break ya. Saya akan considering bahwa area resistance yang sesungguhnya itu ada di kisaran 0,000017 dolar, dan sekarang posisi kita itu lagi testing atau challenging area yang bisa diconsider sebagai salah satu area pentingnya. So I'm gonna put this BFZ ya. And then kalau kita lihat lagi situasi sekarang, ini kita juga lagi challenging at the same range ya, yang bisa diconsider sebagai resistance juga ya. Dan belum berhasil break so far, tapi kalau kalian perhatikan lagi, there is an inverse head and shoulders juga terbentuk di sana. Jadi kita boleh waspada ya, kalau misalnya teman-teman mungkin yang lagi ada ongoing position, kalian lagi perhatiin ini bisa jadi opportunity kalian juga ya untuk memaximize profit kalian ya dengan ngelihat si inverse head and shoulders itu. And then kalau lihat lagi di sini, saya personally akan ngedetect ini as a V formation, and then kita udah dapetin pullback-nya, dan kita sekarang udah ngedapetin sideways juga, plus sudah breakout juga. Cuman masalahnya adalah dia perlu challenge area ini untuk berhasil di break dulu supaya dia bisa bergerak very impulsif teman-teman. Nah itu mungkin pertimbangan yang saya lihat sekilas saat ini. Tentu saja momentum untuk Shiba menurut saya masih sangat strong ya, masih sangat powerful. Kalau nggak dia nggak mungkin sideways di sini gitu ya, dalam artian dia mencoba untuk create base di sana, bahkan pullbacknya pun nggak jauh gitu ya. Biasanya kan pullback lumayan jauh tuh, lumayan lebay kalau memes coin ya. Tapi di sini kita ngelihat Shiba cukup strong, even hari ini Bitcoinnya terdecline, ke reject, Shiba still maintaining the gain ya, dan menurut saya so far so good teman-teman. Jadi coba perhatiin aja major supportnya break dari sini, artinya kita akan testing ke kisaran 0,00014 karena ini merupakan area
sekitaran 0,0013 lagi ya, itu ada resistance terakhirnya di sini. Kalau misalnya kita berhasil breakout, dan kalian udah lihat ya ada potensi target di kisaran 0,00002. Alright, I think that's it teman-teman. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy kontennya. Semoga sampai jumpa kembali di video berikutnya. God bless everyone. Have a nice holiday. Cheers and goodbye guys.